Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal kiram, arsyadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita, ya, yakni tentang kitab, ya, Ahkamu Syahri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyrik ini, ya. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Abdullah, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan atau membahas mengenai fadlu ayyami Arafah, ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, ya, masuk ke dalam pembahasan fadlu yaumin nahari wa ahkamuhu, ya, fadlu yaumin nahari wa ahkamuhu, ya, keutamaan hari nahar dan hukum-hukumnya. Hari nahar, hari besarnya, ya. Jadi kita langsung saja. Yaumun nahri yaumun azimun, ya, hari nahar itu yakni hari yang mulia. Kenapa dikatakan hari yang mulia? Li'annahu yaumul hajjil akbari. Karena hari nahar ini merupakan hari haji yang terbesar, ya, haji besar. Wa huwa afdalu ayyam, ya, wa huwa afdalu ayyamil ami, ya, dan dia merupakan, ya, termasuk hari terbaik dalam setahun. Kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna a'dhamal ayyami indallahi ta'ala yaumun nahri. Nah, gitu. Ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala itu adalah hari An-Nahr, hari Nahar. Wa fi hadzal yaum, ya, dan pada hari ini, ya, al-khuruju ilal musalla li salatil Aid. Ya. Dan pada hari ini keluarlah orang-orang menuju tempat sholat untuk menunaikan sholat Idul Adha. Artinya hari nahar ini adalah hari di tanggal berapa? Ya. Tanggal 10 Zulhijjah, atau dibahasakan dengan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri jatuh di tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha 10, bukan 1, ya. Tanggal 10 Zulhijjah.
Wahia wajibatun 'alal qaulir rajihi. Ya. Dan dia ya dan salat Id ini maksudnya ya wajib hukumnya menurut pendapat yang paling kuat. Nah, gitu ya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat ya kata Syekh Ibrahim di sini ya wajibatun 'alal qaulir rajihi. Ya. Yang menurut pendapat yang paling kuat adalah hukumnya wajib. Ya. Ma makna wajib? Ya. Apa makna dari wajib itu? Ya. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa lah, seperti itu sederhananya. Wa fi yaumin nahari. Ya. Dan pada hari nahar ini juga zabhul udhiyati. Ya, dilakukan penyembelihan hewan kurban ini. Wa tauzi'uha, demikian juga pembagiannya. Ya bukan dipotong aja terus disimpan atau didiamkan, tapi dibagikan juga. Wal aklu minha. Ya. Demikian juga makan dagingnya. Ya. Jadi di hari Yaumun Nahar ini ya di situ menyembelih, ya di situ membagikan, ya di situ memakan dagingnya juga. Nah, begitu. Wazalika, dan yang demikian itu ya dilakukan ba'da salatil Aidi ila akhiri ayyamit tasyriki. Dan yang demikian itu ya penyembelihan, ya makan-makan, ya membagikan itu ya dilakukan kapan? Dilakukan setelah sholat Id. Setelah sholat Id baru kita eksekusi. Menyembelih, setelah itu dibagikan. Sebagiannya kita makan, gitu ya. Sampai akhir hari tasyrik, yaitu di tanggal sore di tanggal 13 Zulhijjah. Wahya wajibatun 'alal afan ya. Wahya wajibatun 'alal qaulir rajih. Dan yang demikian itu ya adalah wajib menurut pendapat yang kuat juga. Oke, kita lanjutkan bacaan. Wa yusra'u tahniyatu bil 'aidi. Ya. Dan disyariatkan ya. Disyariatkan untuk mengucapkan selamat hari raya ya. Mislu qaulil muslimi li akhihi. Semisal ada seseorang mengucapkan kepada saudaranya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi disyariatkan untuk mengucapkan selamat antara kita ya atas mengucapkan selamat hari raya Idul Adha ya antara kita ya dengan semisal yang sering kita ucapkan yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kapan mengucapkannya ini?
ya mengucapkannya di hari raya itulah, ya. Tapi kalau sebelum hari raya, ya belum ada apa bahasanya, belum ada petunjuknya seperti itu. Terus bagaimana ya? Jangan latah lah, nunggu hari raya dulu baru kita saling ucap hari raya. Gitu ya. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Ya. Semoga Allah menerima ya apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita amalkan, ya, apa-apa yang kami amalkan dan apa-apa yang telah kamu amalkan gitu. Ya, kama sabata anis salafi, ya. Sebagaimana ya perkara ini telah ditetapkan atau telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Gitu. Kemudian summal iksaru minal a'malis salihati fi hadzal yaumil ladzi huwa minal ashri dzilhijjati. Ya. Kemudian dianjurkan memperbanyak amal soleh pada hari-hari ini ya yang termasuk dalam 10 hari Zulhijjah ini. Ya, artinya jangan berhenti ya. Jadi jangan mentang-mentang udah lebaran terus kita menurun kualitas atau kuantitas dari amalan-amalan baik kita. Tapi ya lanjut. Yang sholat ya sholat ya kan. Kalau puasa nggak bisa ya. Bukan tempatnya. Tip, mungkin sebenarnya pembahasan ini ada satu lagi pembahasan, mungkin kita rampungkan saja, kita berlari. Tip, yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai fadlu ayyamit tasyriki wa adabuha. Ya, keutamaan hari-hari tasyrik dan adab-adabnya seperti apa. Begitu. Tip, ayyamut tasyriki hiyal yaumul hadi. Asyara wassani asyara wassalisu asyara min Zilhijjati. Ya. Hari-hari tasyrik itu adalah hari pada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Kenapa hari-hari itu disebut dengan hari tasyrik? Ya. Baik, sumiyat bizalika, ya, dikatakan dinamakan hari tasyrik ya, li'annan nasa yusharrikuna fiha luhumal adahi wal hadaya ay yansyurunaha ya. Baik. Ya, dinamakan dengan hari tasyrik ya karena pada hari-hari itu orang-orang ya melakukan musyarrik. Musyarrik itu menyebarkan. Apa yang disebarkan? Luhum. Ya, luhum. Ya, daging-daging kurban. Ya. Luhumal adahi. Ya, daging-daging kurban itu dibagikan. Wal hadaya ya. Dan pada hari itu juga ya disebarkan hadiah-hadiah ya pada hari-hari ini. Ya. Ya baik hadiah. Ya, tentu yang dibagikan yang paling ya yang paling kita lihat ya ini apa yang dibagi-bagikan pada hari-hari ini yaitu ya daging kurban itu. Kalau diberikan kepada orang-orang yang memang dia adalah orang-orang yang butuh, fakir dan miskin, itu namanya sedekah. Gitu ya.
Kalau dibagikan kepada orang-orang yang bukan itu level di atas, baik orang kaya, maka itu namanya hadiah. Nah, terus bagaimana kalau di kampung misalnya? Ya di-root aja. Gitu ya. Di-root, dibagi aja semua. Ada sebagiannya sebagai sedekah, ada sebagiannya sebagai hadiah. Baik, kita lanjutkan. Wahya minal ayyamil fadilatil lati amarallahu ta'ala ibadahu bizikrihi fiha. Ya. Dan pada hari-hari ini termasuk hari-hari yang utama yang Allah Ta'ala perintahkan hambanya untuk mengingatnya di dalamnya, untuk berzikir di dalamnya. Ya, faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. Ya. Dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Jadi hari ini termasuk hari yang mulia, yang Allah perintahkan kita untuk mengingatnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Bukhari, ya. Al-Imam al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ayyamul ma'dudatu ayyamut tasyriqi. Ya. Kata Ibnu Abbas, ya, ketika menafsirkan ayyam ma'dudat ini, ya, Ibnu Abbas mengatakan al ayyamul ma'dudatu ayyamut tasyrik. Ya. Hari-hari yang telah ditentukan itu adalah hari-hari tasyrik. 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah. Wa qala Ibnu Rajab, ya, wa qala Ibnu Rajabin, dan berkata juga Ibnu Rajab, ya, semoga Allah merahmati beliau, hadza qaulu Ibnu Umar wa aksaril ulama'i. Ya. Ini, ya, merupakan pendapat Ibnu Umar dan jumhur ulama dan mayoritas ulama. Kebanyakan ulama. Ya. Wahya ayyamu zikrin wa aklin wa syurbin. Ya. Dan hari tasyrik ini juga adalah hari-hari untuk berzikir, hari-hari untuk makan-makan, dan hari-hari untuk minum-minum. Ya, artinya lebaran, ya. Pokoknya di situ ada zikir, di situ ada makan-makan, ya, minum-minum dan seterusnya. Kama rawa Muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaul, ya, kama rawa Muslimun an Rasulillah, ya, sebagaimana diriwayatkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, qaulahu ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi wa zikrin lillahi. Ya. Hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari di situ makan, di situ minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan malah sebaliknya tadi puasa, ya. Bukan tempatnya. Karena hari-hari puasa itu yaitu hari-hari sebelum tanggal 10 Zulhijjahnya, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal
9 bertepatan dengan puasa Arafah. Yaumul Arafah. Gitu. Wa fi ayyamit tasyriqi taqa'u baqiyatu a'malil haji karramyi wat tawafi wa ghairi zalika. Ya. Pada hari tasyrik ini juga dilakukan sisa-sisa amalan haji. Ya, contohnya seperti melempar jumroh, tawaf dan sebagainya. Tip. Waqad marra annahu yusra'u takbiri ila akhiri ayyamit tasyriki wal jahri bihi fit turuqati wa ba'da salati wa ghairi zalika. Ya. Dan sebagaimana telah berlalu penjelasannya bahwa disyariatkan untuk takbir hingga akhir hari-hari tasyrik dan mengumandangkannya di jalan-jalan setelah sholat, ya, dan di tempat-tempat lain. Makanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa setelah sholat, ya, biasanya imam di hari-hari tasyrik ini, ya, langsung bertakbir. Kita lanjutkan. La yusra'u siyamu ayyamit tasyriki illa lil mutamatti'i. Ya. Idza lam yajidil hadiya 'ala al-qaulir rajihi li zahirihi. Ya, la yusra, ya, tidak disyariatkan siam, ya, berpuasa pada hari tasyrik ini. Ya, kecuali bagi yang melakukan haji tamattu dan tidak mendapatkan hewan kurban. Ya, ini berdasarkan qaulihi ta'ala famastaisara minal hadyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban, maka boleh baginya untuk berpuasa 3 hari selama haji dan 7 hari setelah kembali. Wa qauluhu fil haji ya'ummu ma qabla yaumin nahri wa ma ba'dahu wa tadkhulu fihi ayyamut tasyriki. Dan firman Allah dalam ayat tentang haji mencakup waktu ya sebelum dan sesudah hari nahar. Sehingga termasuk di dalamnya hari-hari tasyrik ini. Ini keterangan dari Syekh Ibrahim. Kita lanjutkan. Wa qad warada an Ibnu Umar wa Aisyah annahuma qala, ya, dan Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwa keduanya mengatakan, ya, lam yurakhas fi ayyamit tasyriki an yusamna illa liman lam yajidil hadiya. Ya, tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik ini kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban. Ya, di haji itu. Wa hadza lahu hukmur raf'i. Ya, ini adalah hukum
rafa, ya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaukani wa hadza aqwal mazahib. Ya, wa hadza aqwal mazahib. Ya. Imam Syauqani mengatakan ini adalah pendapat ya yang paling kuat di antara mazhab. Baik. Wa ayyamut tasyriki bil idafati ila yaumin nahri hiya ayyamu zabahin lil adahi wal hadyi alal arjahi. Ya, hari-hari tasyrik beserta hari-hari nahar ya merupakan hari-hari penyembelihan kurban dan hewan hadiyu menurut pendapat yang paling kuat. Nah, jadi boleh ya, ikhwah, kalau kita ternyata misal karena banyak hewan kurbanannya ya sehingga panitia kewalahan apabila dihajar di waktu tanggal 10 itu semuanya, maka boleh dilanjutkan di hari-hari tasyrik. Demikian juga orang-orang yang tidak punya waktu misalnya karena dia dalam perjalanan dan sebagainya, boleh untuk menunda ya. Ya, yang penting masih di dalam tanggal hari-hari tasyrik itu. Masih berada di tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah ini. Nah, gitu. Adapun setelahnya, maka ini tidak lagi disebut sebagai udhiyah. Terus apa dong? Ya penyembelihan biasa. Tidak dinamakan sebagai hewan kurban. Gitu. Ya, naktafi bihadza. Ya cukup sepertinya. Ya, apa-apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya di dalam kuliah subuh ini ya semoga saja antum semua bisa mengambil faidah dari apa-apa yang kita bacakan pada hari ini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.